Sekalipun pasir di sungai atau di tepi pantai habis tak bersisa, benih pencuri tidak akan pernah mati. Kita semua pasti pernah mendengar tentang kisah Robin Hood, penjahat Inggris yang merampok orang kaya lalu memberikan hasil rampasannya kepada orang miskin. Itu telah menjadi legenda, meskipun tidak ada seorang pun yang bisa memastikan kebenarannya. Namun jauh dari sana, ada sebuah legenda penjahat lain di Jepang yang dikenal sebagai Ishikawa Goemon. Ia dianggap sebagai Robin Hood-nya Jepang. Sama seperti cerita Inggris, banyak hal tentang pria ini tidak jelas, dan bahkan tempat kelahirannya pun tidak diketahui dengan pasti. Ishikawa Goemon, nama yang mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, namun menyimpan kisah penuh misteri dan kontroversi dalam sejarah Jepang. Lebih dari sekedar tokoh sejarah, Goemon menjelma menjadi legenda. Sosok yang satu sisi dipuja sebagai pahlawan rakyat, di sisi lain dikutuk sebagai penjahat kejam. Goemon hidup di era Sengoku dan Azuchi Momoyama, periode penuh pergolakan politik dan sosial di Jepang. Kisah hidupnya, yang sebagian besar bersumber dari cerita rakyat dan legenda, menceritakan tentang seorang pencuri ulung yang mencuri dari para bangsawan korup dan membagikan hasil curiannya kepada rakyat jelata. Aksi-aksi pemberontakannya terhadap kekuasaan yang dianggap zalim ini membuatnya menjadi simbol perlawanan bagi masyarakat. Namun gambar Goemon sebagai pahlawan rakyat ini perlu dilihat secara kritis. Sumber-sumber sejarah yang lebih terpercaya menggambarkannya sebagai penjahat yang melakukan tindakan kriminal, termasuk perampokan dan pembunuhan. Perbedaan persepsi ini mungkin disebabkan oleh perbedaan sudut pandang dan kepentingan. Bagi rakyat jelata yang menderita di bawah kekuasaan yang represif, Goemon adalah simbol harapan dan pembela kaum lemah. Sedangkan bagi penguasa, ia adalah ancaman yang harus dibasmi. Ishikawa Goemon adalah penjahat legendaris Jepang dan pahlawan rakyat yang hidup pada abad ke-16. Penjahat ini terkadang dibandingkan dengan Robin Hood karena ia mencuri dari orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Bahkan Goemon sering dianggap sebagai pencuri terbesar dalam sejarah Jepang. Seperti Robin Hood, ada berbagai versi cerita Goemon, dan kisah-kisah tentang eksploitasinya telah diadaptasi menjadi drama kabuki. Saat ini ia adalah tokoh terkenal dalam budaya populer, muncul dalam berbagai media seperti video game, serial anime, dan film. Ia diyakini lahir sekitar pertengahan abad ke-16. Selama waktu itu, Jepang berada di bawah kekuasaan Kesogunan Ashikaga. Tetapi informasi sejarah tentang Ishikawa Goemon mungkin sedikit terpisah-pisah, membuatnya terkadang tampak lebih seperti pahlawan rakyat daripada yang lainnya. Ada bukti kredibel yang membuktikan bahwa pria itu memang ada, seperti dalam biografi Toyotomi Hideyoshi yang ditulis pada tahun 1642. Ia menyebut Goemon, meskipun dalam sudut pandang yang kurang menyenangkan, menyebutnya sebagai pencuri biasa. Ada juga yang mengatakan bahwa Goemon pernah mencoba membunuh Oda Nobunaga, pemersatu pertama Jepang. Hal ini belum tentu dapat dibuktikan, tetapi tampaknya Goemon akan melakukannya, mengingat ia dikatakan telah mencoba membunuh Toyotomi Hideyoshi. Namun ada banyak kisah tentang kehidupan Goemon. Satu kejadian mengatakan bahwa ia lahir dengan nama Sanada Kuranoshin, dari keluarga samurai yang melayani klan Miyoshi di provinsi Iga. Namun ketika ayahnya dibunuh oleh anggota Keshogunan Ashikaga, Sanada yang berusia 15 tahun bersumpah untuk membalas dendam. Dalam beberapa cerita, ibunya juga dibunuh selama pertikaian, di mana Sanada akan menyaksikan kedua orang tuanya tewas. Namun balas dendam bukanlah sesuatu yang bisa ia lakukan begitu saja. Sebagai seorang yatim piatu berusia 15 tahun, jadi ia mulai berlatih seni ninja rahasia ninjutsu di bawah bimbingan seorang guru bernama Momochi Sandayu, pria yang akan mendirikan sekolah ninjutsu di provinsi Iga. Momochi akan mengadopsinya dan mulai membesarkannya sebagai anaknya sendiri. Namun selama pelatihan ninjutsu yang keras, Sanada akan mendapati dirinya tertarik pada istri Momochi. Dan tak lama kemudian, satu hal mengarah ke hal lain. Marah oleh pengungkapan itu, Momochi akan mengusir Sanada dari rumahnya, dan ia akan dipaksa untuk melarikan diri dari amarah gurunya. Untuk memperburuk keadaan, ia akan mencuri pedang legendaris Momochi sebelum pergi. Dalam versi lain dari kisah ini, Sanada mencuri emas dari Momochi dan juga membawa istrinya bersamanya ketika ia melarikan diri. Namun perlu juga dicatat bahwa Sanada memiliki amarah yang keras dan sikap yang buruk secara umum. Mungkin karena inilah ia menjadi tidak sabar dengan istri Momochi sejak awal, yang akhirnya ia bunuh. Karena menurutnya, istri Momochi memperlambat pelariannya. Ini sangat kontras dengan pria yang mencuri dari orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin.
karena pasti orang yang egois tidak mungkin bisa beramal. Ini mengarah ke versi kedua dari kehidupan Goemon. Dalam versi ini, Ishikawa Goemon bernama Gorokizu yang berasal dari provinsi Kawachi dan karenanya sama sekali bukan ninja pelarian. Gorokizu akan pindah ke wilayah Kansai lalu membentuk kelompok pencuri dan bandit di mana ia akan menggunakan nama Ishikawa Goemon. Di sanalah ia akan mendirikan operasi untuk merampok para bangsawan feodal, pedagang, ulama, samurai dan siapa saja yang memiliki sesuatu yang berharga. Dikatakan bahwa ia akan memberikan hasil rampasannya kepada orang miskin. Pencurian tersebut sebagian besar dilakukan pada malam hari, karena pada siang hari mereka akan berpura-pura menjadi pedagang dan menyusup ke kelompok sosial dan bisnis untuk menemukan barang-barang yang layak dicuri. Goemon dan para banditnya juga akan menyebarkan banyak hasil rampasan mereka di antara warga sipil untuk mengecoh pihak berwenang atau untuk menimbulkan kebingungan guna membenarkan diri mereka atas pencurian. Ini adalah bagian yang sangat penting dari legenda Ishikawa Goemon, karena ini menantang gagasan apakah ia pahlawan tipe Robin Hood yang dermawan, yang memberikan kekayaan kepada orang miskin, atau hanya seorang pencuri licik yang menggunakan orang miskin sebagai kambing hitam. Baru pada periode Edo, kejenakaan Goemon diromantisasi, yang dengan cepat membuatnya menjadi pahlawan yang saleh, meskipun mungkin ini tidak terjadi sama sekali. Salah satu kisah paling menarik tentang Goemon adalah tentang cara kematiannya. Konon ia dibawa ke gerbang utama kuil Buddha di Nanzenji di Kyoto, tempat ia akan dihukum atas kejahatannya berupa perampokan dan percobaan pembunuhan. Namun seperti kebanyakan hal dalam sejarah Jepang, ada beberapa kisah yang saling bertentangan. Pada kisah pertama, Goemon dikatakan telah mencoba membunuh Toyotomi Hideyoshi karena istrinya telah terbunuh dalam salah satu penaklukan berdarah Hideyoshi. Goemon menyalahkan Hideyoshi atas kematian istrinya, lalu menyelinap ke istana Fushimi, rumah Hideyoshi, dan memasuki kamarnya. Namun ia membuat kesalahan besar dan menjatuhkan lonceng dari rak yang menarik perhatian para penjaga. Goemon segera ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Meskipun kematiannya tidak akan seperti pemenggalan cepat yang biasa kita lihat, ia akan dibakar hidup-hidup di depan umum dalam kuali besi bersama putranya yang masih balita. Namun ia berhasil menyelamatkan putranya dengan mengangkatnya tinggi-tinggi ke atas kepalanya, sehingga anak itu diselamatkan oleh para penonton. Dalam versi lain, Goemon kembali tertangkap memasuki kamar Hideyoshi, hanya saja kali ini oleh pembakar dupa ajaib yang akan memberitahu para penjaga tentang kehadiran penyusup. Seperti gaya Hideyoshi yang khas, ia membakar hidup-hidup seluruh keluarga Goemon bersamanya. Dalam versi terakhir, Goemon akan mencoba menyelamatkan putranya dari panasnya kuali dengan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya seperti yang dilakukannya pada awalnya. Tetapi kemudian ia tiba-tiba menenggelamkannya dalam-dalam ke dasar kuali, membunuhnya seketika untuk menyelamatkannya dari rasa sakit. Ia kemudian mengangkat tubuh anak laki-laki itu tinggi-tinggi di atas kepalanya untuk menantang rezim Hideyoshi sampai akhirnya ia sendiri tenggelam ke dasar panci. Ketika menghadapi Hideyoshi saat kematiannya, ia tampaknya dikatakan telah mengakui bahwa ia memang seorang pencuri dan telah mencuri banyak uang. Tetapi ia juga menuduh Hideyoshi sebagai pencuri sendiri, karena menurut kata-kata Goemon, Hideyoshi telah mencuri Jepang. Sebelum meninggal, Goemon menulis puisi terkenal yang menyatakan terlepas dari bagaimana dunia ini berubah, akan selalu ada pencuri. Sebuah batu nisan didedikasikan untuknya di kuil Dayunin di Kyoto. Bahkan bak mandi besi besar di Jepang sekarang disebut Goemon Buro, yang berarti pemandian Goemon. Hingga saat ini, perdebatan mengenai sosok Ishikawa Goemon masih berlanjut. Apakah ia pahlawan yang memperjuangkan keadilan bagi rakyat, atau penjahat yang hanya mementingkan diri sendiri? Mungkin jawabannya terletak di tengah-tengah. Goemon mungkin bukanlah sosok yang sempurna, namun kisahnya mencerminkan kompleksitas sejarah dan perjuangan rakyat melawan ketidakadilan di Jepang. Legendarisnya Goemon menunjukkan bagaimana sejarah dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang dan konteksnya. Kisahnya tetap relevan hingga saat ini, mengingatkan kita akan pentingnya memahami sejarah secara kritis dan menyeluruh.